Kisah ember bocor dan tadarus Al-Quran tanpa mengerti maknanya. Ziyad, seorang anak kecil yang suka ikut kakeknya kemanapun perginya. Di bulan Ramadan tak ketinggalan ia habiskan waktu untuk tadarus Al-Quran bersama kakeknya. Ia juga ikut ke masjid untuk melakukan sholat jamaah dan ibadah lainnya. Karenanya, Ziyad tumbuh menjadi anak yang soleh dan akrab dengan tradisi keagamaan. Suatu malam, setelah sholat tarawih, kakek dan Ziyad mengikuti tadarus Al-Quran di masjid, seperti kebiasaan bulan Ramadan di tahun sebelumnya. Namun sekarang ada hal yang mengganjal di hatinya. Bagaimana sih kek? Kakek terus saja membaca Al-Quran, tidak hafal dan tahu maknanya. Apa ada faedahnya? Bisik Ziyad kepada kakeknya. Sesampai di rumah, tak lama kemudian kakek merespon pertanyaan cucu kesayangannya. Lihat Ziyad, di sana ada ember bocor di bawah balai-balai. Bawa ke sini. Ziyad pun segera mengambilnya dan membawanya kepada kakeknya. Tapi ternyata ember itu sangat kotor dan banyak debunya. Ziyad, masukkan air ke situ, seru kakeknya. Iya, siap kakek, jawab Ziyad penuh kesigapan. Meskipun terus diisi air oleh Ziyad, ember itu tidak dapat dipenuhi air. Setiap Ziyad mengisinya, air pun segera keluar melalui lubang bocornya. Anehnya, sudah tahu embernya bocor, sang kakek masih saja meminta Ziyad untuk mengisinya dengan air secara terus-menerus dan berulang-ulang. Namun tetap saja ember tidak terisi dengan air, seolah sia-sia usaha yang dilakukannya. Di titik itulah kakek mulai menasihati Ziyad. Lihat bagian dalam ember ini, tutur kakek secara perlahan. Ziyad pun menurutinya dan melihat bagian dalam ember. Ia lihat sudah bersih tanpa debu sama sekali. Kakek pun segera melanjutkan nasihatnya. Sebagaimana air masuk ke ember dan tidak dapat berhenti di sana, tapi tetap bermanfaat karena dapat membersihkan ember tiap kali air dimasukkan. Seperti inilah keutamaan Al-Quran, wahai cucuku yang soleh. Al-Quran membersihkan hati dan menjadikan kita makin akrab dengan agama Islam yang merupakan agama paling baik di antara sekian agama samawi. Karenanya, teruslah kamu melanggengkan membaca Al-Quran meskipun tidak hafal dan tidak tahu maknanya sehingga mendapatkan balasan dan pahala dari Allah Ta'ala. Subhanallah. Tadarus Al-Quran yang kadang mengejar khatam seperti umumnya dilakukan yang seolah-olah terkesan tak berguna, ternyata dapat membersihkan hati dan mendatangkan pahala. Terlebih dilakukan di bulan Ramadan, bulan mulia, bulan turunnya Al-Quran. Dalam konteks ini, Syekh Muhammad Sayyid Tantawi, Rektor Universitas Al-Azhar dan Mufti Darul Ifta Mesir merilis fatwa bahwa membaca Al-Quran meskipun tanpa mengetahui maknanya tetap mendatangkan pahala bagi pembacanya. Namun demikian, tentu membaca Al-Quran secara tartil disertai mengetahui maknanya tetap lebih utama. Karenanya, selain tadarus Al-Quran, membaca dan mengkaji tafsirnya sudah seharusnya menjadi pilihan aktivitas untuk meraih keutamaan Ramadan. Wallahu a'lam.